sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Satu kata aja nggak apa-apa. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada seorang yang dengar-dengar suaranya merdu nih. Coba kenalin diri dulu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Pradista Kaisar Putra. Saya dari Lamongan. Asli Lamongan. Asli Lamongan ya. Ya. Oke, masuk di Darussalam tahun berapa? Saya masuk di Darussalam tahun 2022. Oh, 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun lebih ya. Lebih berapa bulan? Oh, lebih berapa bulan ya. Berarti sekarang kelas berapa? Kelas 9. Oh, kelas 9. Ya. Oh, oke. Pertama kali masuk ke Darussalam waktu itu perasaannya bagaimana? Seneng atau enggak? Kerasan atau gimana? Seneng, kerasan dulu. Langsung kerasan atau masih angen-angen ibu atau angen-angen yang ada di rumah? Itu ya sedikit. Sedikit. Ya. Jadi setelah itu kerasan. setelah itu kerasan jadi ya. Oh, oke. Tahu Darussalam dari mana dulu? Dari temen depan rumah. Ada yang mondok di sini? Ada. Oh, kemudian kamu lihat-lihat dulu sebelum daftar? Ya. Apa langsung daftar? Dulu itu mau mondok ke Langitan, Oh. tapi nggak jadi. Oh. Terus cari-cari pondok, terus udah mondok bareng ini aja. Oke. Teman saya. Di Langitan kenapa? Terlalu jauh atau gimana? Ya itu karena ngulang, sekolahnya ngulang lagi 3 tahun katanya Oh, gitu. gitu. Terus akhirnya nggak jadi Langitan. Ya, yang memutuskan tidak jadi kamu sendiri atau orang tua? Ya orang tua juga. Oh gitu, sehingga masuk ke Darussalam gitu ya. Ya, dulu kelas 4 itu udah pengen mondok. Ya udah angen-angen ke Langitan. Ya nggak jadi. Akhirnya ke Darussalam. Jadi kamu mondok itu atas dasar keinginan sendiri atau dorongan dari orang tua atau gimana? Kalau saya keinginan sendiri. Keinginan sendiri ya. Mulai kelas 4 SD. Mulai kembali. Oh, oke. Oke. Pada saat awal-awal masuk kan sepertinya kamu nggak terlalu lama beradaptasi ya. Iya. Dan nggak homesick, nggak kangen-kangenan ke rumah atau apa terlalu lama lah. Mungkin ada dikit-dikit awal-awal ya. Pasti ada. Pasti ada. Cuman nggak terlalu lama ya. Iya. Oke. Apa yang bikin kamu kerasan di Darussalam pada saat itu? Yang bikin saya kerasan nyaman lah. Nyaman aja gitu. Oh. Kayak tempat-tempatnya, lingkungannya, teman-teman juga enak buat bicara. Ya pokoknya ada nyaman sih di Darussalam ini. Tapi kan kalau masalah makan seadanya, ikan tahu, tempe, kemudian ada telur, itu gimana? Sempat gimana itu? Ya biasa aja. Oh biasa nggak apa ya? Nggak Oh, apa-apa. oke. Soalnya makan di rumah sama di pondok beda rasanya. Oh ya, kalau di pondok itu memang kita belajar tirakat Iya. dan tidak muluk-muluk lah kalau makan itu ya. Iya. Oke. Kalau masalah tempatnya? Tempatnya sih Ya cukup lah. cukup lah, ya. Cukup. Oh, oke. cukup. Kemudian kamu punya bakat di tarik suara saat itu gitu ya. Itu sudah kamu ketahui sejak awal sebelum masuk ke sini atau pada saat di sini baru ternyata saya bisa nyanyi itu? Dulu itu udah tahu, cuma saya nggak pede. Oh, oke. Dulu di SD atau MI? SD ya. Oh SD. Waktu di SD pernah tampil? Nggak pernah. Sama sekali? Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Itu dulu kelas 4 diikutkan lomba sama guru saya. Saya nggak mau. Oh gitu. Ya akhirnya digantikan. Mungkin pada acara perpisahan atau acara apa di sekolahan? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Oh, oke. Di kampung?
Juga belum Oh, pernah. belum pernah. Jadi di atas panggung itu belum pernah sama sekali. Belum pernah sama Saya sekali. karena saya tanya, kalau begitu pertama kali nyanyi di depan umum di atas panggung di mana? Di Darussalam. Oh, di Darussalam. Di panggung. Oh, di panggung sini. Itu Iya. kelas berapa itu? Kelas 7. Oh, kelas 7. Semester pertama atau kedua? Seingat saya itu semester pertama. Oh, gitu. Iya, semester pertama. Oke. Kok bisa kamu nyanyi di atas panggung padahal sebelumnya belum pernah sama sekali? Apakah ada perasaan wah saya bisa nyanyi saya jadi pede atau gimana itu? Itu belum pede itu. Oh, belum pede. Iya, kan udah latihan sama Ustadz Bayu. Semua anak yang ikut lomba itu tampil di panggung. Jadi mau nggak mau tampil. Oh, gitu Iya. ya. Jadi istilahnya itu kayak agak-agak memaksakan diri gitu ya. Ya gimana? Tapi ternyata suaranya bagus. Nah, itu yang kadang-kadang kita ingin tahu. Ini anak punya bakat tidak pernah dimunculkan di depan umum. Gitu ya. Nah, kemudian kita tiba-tiba tahu bahwa kamu itu bisa nyanyi kemudian langsung ke atas panggung. Nah, sekarang kira-kira apa yang menjadi pertimbangan pendamping atau Ustadz Bayu katakan sehingga kamu bisa dipakai sebagai vokalis pada saat itu? Oh, itu dari teman. Ustadz Bayu itu cari anak yang bisa nyanyi. Oke. Terus teman saya ada yang jawab, Desta Ustadz, Desta gitu. Soalnya saya di kelas tuh sering nyanyi. Oh, gitu Iya, ya. di kelas tuh nyanyi sendiri. Oh. Nah, akhirnya teman-teman kan tahu mana ini suka nyanyi. Nah, itu bertepatan Ustadz Bayu itu nyari anak buat lomba perseni itu. Jadi bukan karena kamu tampil kemudian Ustadz Bayu tahu, bukan ya? Bukan. Tapi karena ada anak yang tahu, Iya. Ustadz Bayu nyari vokalis, kemudian ada teman yang bilang, oh Desta bisa. Iya. Itu ya. Akhirnya kamu dicoba. Iya, saya dipanggil. Dicoba dulu oleh Ustadz Bayu atau langsung disuruh latihan dan naik ke atas panggung pada saat itu? Dicoba dulu. Coba dulu. Disuruh milih lagu yang tahu dulu. Oke. Dikasih pilihan. Oke. Terus akhirnya sajadah panjang gitu. Saya pernah denger terus dicoba baru latihan sama Ustadz Bayu. Terus Ustadz Bayu merasa oke gitu ya. Oke, akhirnya terus latihan. Lagu pertama yang kamu tampilkan di pondok lagu apa? Sajadah panjang. Sajadah panjang itu ya. Iya, Oke, itu semester 1 ya itu ya. semester 1. Kemudian setelah kamu tampil pertama kali mesti merasanya deg-degan ya. Wah, derdek ya. Sisi gimana? Ceritakan perasaannya pertama kali Mas tampil di atas panggung itu. Itu sebelum tampil itu udah pas berdek pokoknya. Terus pas udah naik itu banyak ya ada kesalahan terus suaranya gini kayak terus akhirnya langsung itu dikomentari di tempat. Jadi saya nyanyi langsung Pak Bayu ambil mic langsung dikomentari di tempat. Ya tapi saya oke lah buat motivasi. Ya nggak apa-apa. Habis itu saya turun lagi. Itu acara apa itu? Itu pentas seni per minggu Oh, Hari Sabtu. Hari Sabtu siang berarti. pagi. Oh pagi, ya pagi. Setiap pagi. Oh iya ya pagi sebelum masuk itu kan ya? Iya. Pas seragam pramuka itu ya. Ke pramuka. Oke. Berarti pada saat itu kamu belum pernah manggung dan manggung pertama kali. Iya. Rasanya campur aduk gitu ya. Campur aduk nginter wedek. Kemudian setelah itu kamu mungkin menjadi pertimbangan Ustadz Bayu untuk mengikuti apa ya pentas-pentas atau perlombaan-perlombaan gitu ya. Iya. Oke. Setelah pentas di hari Sabtu itu ada lagi nggak kira-kira pentas selanjutnya di atas panggung? Pada saat itu semester 1 kelas 1 Sepertinya nggak ada ya. nggak ada ya. Iya. Jadi Ada kan kalau ada acara saya sering ditampilkan sama Ustadz Bayu. Disuruh tampil. Jadi setiap ada acara itu saya dipanggil suruh tampil lagu ini. Tapi lagu yang buat lomba, buat latihan saya.
Kemudian jadi istilahnya itu di semester 1 semester 1 kelas 1 kelas 7 hanya 1 kali manggung gitu ya. Oh, tidak. Ada lagi ya? Ada. Hari santri juga manggung. Oh, hari santri. Hari santri 2022. Iya, hari santri. Hari santri 22 itu ya. Iya. Saya tahu kayaknya itu ya. Masih kecil. Iya, saya tahu. Jadi, wah ini kelas 7. Saya kan dengar ini suaranya kok lumayan ini. Kelas berapa ini? Kelas 7. Oh, kecil anaknya tapi suaranya lumayan ini. Saya bilang Mister Bayu gitu. Siapa namanya Desta? Oh, oke. Kemudian setelah itu ada penampilan lagi. Setelah itu lomba-lomba kecil, lomba-lomba di pondok sendiri. Kalau ada lomba singer itu saya ikut. Oh, gitu ya. Iya. Di pondok sendiri ya, ya? Iya. Di semester 2 kayaknya. Semester 1. Oh, semester 1. LP3 itu juga ada. Oh, oke. Oke, sekarang ceritakan perjalanan di atas panggung mulai dari yang pertama tadi, kemudian selanjutnya gimana? Manggung di mana atau lomba di mana? Setelah semester 1, semester 2. Semester 2 latihan lagi. Untuk Terus apa? Untuk ke jenjang selanjutnya. Jadi saya kelas 7 itu diikutkan lomba sama Ustadz Bayu. Ikutkan lomba perseni. Oh, kelas 7. Iya. Semester 1? Iya. Oh, diikutkan lomba. Iya. Berarti sudah mulai ikut lomba sejak awal kelas 7. Iya, perseni. Oke, perseni itu ya. Makanya saya ditampilkan terus sama Ustadz Bayu buat latihan. Hmm. Saya di lomba. Yang pentas seni, yang perseni yang di sini itu ya? Bukan? Di Den Anyar. Oh, di Denanya. Iya. Oh, Pertama itu. oke. Itu tingkat apa itu? KKM. KKM itu apa? Tingkat apa ya? Tingkat pertama. Tingkat enggak, maksudnya tingkat Jawa Timur atau Belum. Jombang atau internasional? Bawahnya kabupaten. Kecamatan. Bukan kecamatan namanya apa ya? Lupa ya. Ya Oh, tingkat iya. kayak gitulah. Iya, pokoknya istilahnya masih seleksi di awal Iya, ya. iya. Seleksi di awal. Belum mewakili Jombang. Sebelum mewakili Oh, Jombang. Sebelum mewakili Jawa Timur. area situ apa? Ya katakan kecamatan Ya, lah, katakan wes. kecamatan. Enteng-enteng Lupa ya. gitu ya. Kemudian setelah mengikuti seleksi awal itu berhasil atau tidak gitu? Juara 1. Wah, juara 1 ya. Iya. Alhamdulillah, meskipun dalam skup yang kecil. Iya. Dan itu baru pertama kali ikut lomba, ya, dan masih awal-awal manggung, tapi sudah juara 1. Ya. Oh. Itu bertepatan dapat nomor urut 1. Jadi tampilnya duluan. Pertama kali tampil. Ya, pertama duluan maju. Iya, pertama kali tampil di antara peserta yang lain itu ya. Terus saya digini sama Ustadz Ikam. Kalau nomor urut 1 harus juara 1 ini. Lah ternyata juara 1. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, Selanjutnya ke jenjang tingkat kabupaten. oh kabupaten, oke. Lombanya di sini di Darussalam. Oh, yang waktu itu. Iya. Untuk menjadi perwakilan ke Jawa Timur. Iya. Oh, oke. Oh, untuk perwakilan Jombang. Perwakilan Jombang. Iya. Oke, diseleksi waktu itu ya. Ya lomba lagi Lomba lagi. di sini. Se-Kabupaten Jombang. Oke. Itu porsinya juga. Perseni juga. Tahun berikutnya atau tahun yang sama? Tahun berikutnya berarti. Oh, tahun berikutnya. Habis liburan. Oh, itu berarti udah kelas, Ya masih kelas 7. masih kelas 7. Oh, oke. Iya. Yang kamu pakai peci itu ya? Bukan? Saya nggak pakai atasan. Ini polos. Oh, polos. Rambutnya pendek tuh. Oh, Pakai baju putih. pakai baju putih. Ya celana hitam. Terus setelah itu di Bapak di kabupaten tadi? Juara 1 lagi. Juara 1 lagi. Alhamdulillah. Jadi di tingkat yang pertama tadi juara 1. Iya. Di tingkat yang kedua di Juara. kabupaten juga Iya. juara 1. Tuh. Lagunya sama ya? Lagunya ya sama Sajadah Panjang. Sajadah Panjang. Cuma satunya itu kayaknya diganti kayaknya. Itu saya agak lupa. Ya. Lama.
Iya, iya, iya. Oke, ketika kamu tahu bahwa saya punya potensi, saya bisa menjadi juara satu. Nah, itu ada dua kemungkinan. Yang satu bangga dan merasa bahwa wah saya ini jagoan lah itu ya. Kemudian yang kedua, wah ini saya menghadapi ke tingkat provinsi kan begitu. Iya. Wah ini saya minder nih musuh orang-orang dari Surabaya, dari Malang dan sebagainya. Itu gimana perasaannya? Ada rasa aku takut atau nggak mau atau gimana? Kayak berot aja gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ya biasa. Biasa. Lomba. Oh gitu ya? Iya. Pokoknya latihan, lomba. Latihan lomba. Dan itu orang tua tahu ya waktu itu ya? Tahu. Orang tua tahu dari tingkat pertama itu. Tahu. Iya. Terus juara satu itu tahu semua Ya, itu ya? tahu semua. Oh, oke. Terus setelah itu? Setelah juara satu, saya mewakili Jombang. Mewakili Jombang ke tingkat Jawa Timur? Iya. Oke. Lombanya di sini lagi. Oh, oke, yang kamu pakai peci itu ya? Saya pakai topi. Iya, topi ya. Topi kayak dulu. Iya, topi yang gini itu ya, yang Iya. gini itu ya. Iya. Oh. Pakai topi itu. Jadi itu sudah penyisian tingkat kabupaten sudah menuju ke Jawa Timur. Jawa Timur. Musuhnya dari mana aja waktu itu? Ada dari Lamongan, ada Surabaya, Jember, Banyak ya. Iya. Jadi dari masing-masing kabupaten se-Jawa Timur itu ikut pada saat itu Iya, ya. betul. Dan musuhnya bagus-bagus itu ya. bagus. Mereka dari sekolah apa ya? Sekolah musik juga dari apa? Les musik, les vokal, barang itu juga saya kira orang-orang yang di kota-kota besar Surabaya, Malang itu kan kadang-kadang punya kemampuan Iya. gitu, punya kemampuan khusus mungkin lebih daripada Desta yang hanya Di pondok. di pondok dan nyanyi-nyanyi ini juga awalnya nyanyi biasa di kelas, di kamar Iya. mandi gitu mungkin ya. Nyanyi nggak jelas gitu. Nggak jelas. Oke. Kemudian setelah itu waktu itu dapat nomor. Dapat juara. Mm-mm. Harapan 2. Wah, harapan 2. Iya. Harapan 2 berarti nomor 5. Nomor 5. Oh, itu sudah bagus. Tingkat Jawa Timur loh ya. Iya. Iya, tingkat Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu kan skupnya kan jauh lebih luas daripada cuman sekedar di kabupaten. Iya. Dan itu musuhnya dari luar kota semua. Dari itu. luar kota semua. Luar kota semua dan kamu nggak kenal itu ya. Itu lombanya sampai malam juga. Sampai malam itu ya, yang di sini itu ya. Itu saya nginep di sini kan waktu liburan lombanya. Itu liburan itu ya. Liburan kenaikan kelas. Oh iya. Saya mukim di sini seminggu untuk latihan. Didampingi orang tua. Tidak. Sendirian. Iya kan mulai di kabupaten itu udah ada yang latih saya dari luar. Oh, berarti yang latih bukan Ustadz Bayu lagi. Bukan. Oh, Lagi. dari luar, di training lah itu. Iya, di training. Dari kabupaten lah istilah itu ya. Untuk mengikuti lomba tingkat provinsi istilah itu. Iya. Bagus itu kamu sudah nyampe ke peringkat ke-5. Itu di antara penyanyi-penyanyi cilik profesional pada saat Iya. itu. Sementara kamu berasal dari Ya, baru-baru. Iya, baru dan nggak pernah mengenal sekolah vokal gitu kan. Iya. Ya sudah bagus itu. Ya, kemudian setelah itu masih tetap nyanyi, baik di panggung atau ikut-ikut. Masih tetap lomba di pondok. Oh, lomba-lomba di pondok. Iya. Lomba apa itu Ya kayaknya? seperti yang apa? Ayam lugo. Ayam lugo. Oke. Ayam lugo, terus Persada, LP3 itu ikut saya. Muhadoro bukan? Enggak pernah ya. Enggak ada lomba. Enggak ada lomba. Cuman tampil aja mungkin pernah ya, tampil aja. Tampil di kelas. Tampil di kelas. Setelah itu di luar ada tampil-tampil lagi apa enggak? Di luar di bis. Apa? Waktu study tour Di mana itu? di Jogja. Oh, ada stadion di Jogja. Ya, sama orang tua. Oh, oke. Ya, satu keluarga itu kan kerja di SMA. SMA itu ada study tour untuk para pekerja di sana. Satu keluarga saya diajak pulang. Saya di bis itu nyanyi, disuruh tampil gitu. Oh. Tapi ya masih malu-malu.
tampil di bis karaoke gitu Ya maksudnya. karaokean di Oh, bis. di depan ustadz atau di depan. Tapi di belakang kan bisa jalan sambil duduk sambil Oh senang-senang di sana. gitu. Jadi nggak tampil berdiri di Nggak. depan banyak orang itu bukan ya. Oh berarti istilahnya ya nyanyi santai lah. santai. Oh gitu. Oke, kalau yang lain yang misalnya lomba keluar itu udah nggak ada setelah itu ya. Nggak ada. Jadi kamu ikut lomba terakhir itu membawakan lagu Sajadah Panjang Sama dialog. sama Dialova yang membawa kamu menjadi juara harapan dua itu. Cukup bagus, nggak ada keinginan untuk ikut lomba-lomba lagi. Itu Sekarang kelas berapa? kelas 3. Kelas 3 udah banyak menghadapi ujian-ujian. Iya. Oke. Saya jadi ingin tahu ini kamu menampilkan performance suaranya. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi coba lagu yang kamu bawakan pada saat Porseni waktu itu. Iya, itu lagu Sajadah Panjang Sajadah gitu Panjang. ya. Ya, itu ya. Coba bisa kira-kira membawakannya ya. Bisa. Bisa. Tapi suaranya udah beda. Iya. Iya, memang cepat sekali kamu. Dulu itu kamu suaranya masih suara anak-anak. Iya. Jadi suaranya itu sudah masih apa ya? Masih wanita. Nada wanita. Nada anak kecil sama dengan nada wanita kecil gitu ya. Sekarang sudah ada gitu ya. Udah beda. Sudah beda. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ada karakter lain dari suaramu yang kemudian bisa diolah menjadi karakter yang baru. Iya. Karakter yang orang dewasa bukan anak kecil lagi. Kamu dulu waktu ketemu sama saya itu masih kecil, segini, iya, kelas 7, kelas 1 SMP atau MTS waktu itu ya. Kelas 1 MTS. MTS, kelas 7 MTS itu. Sekarang udah sama dengan saya. Nggak kerasa. Padahal itu baru tahun kemarin ya. Iya. 2000 2022 itu kelas 7. yang di sini itu 2022. Yang di mana? Yang di Jerusalem itu. Lomba tingkat Yang provinsi yang terakhir. itu 2023. Iya, tahun kemarin. Sekarang 2024. Iya. Iya, tahun kemarin. Ya, baru tahun kemarin masih segini. Sekarang setahun kemudian sudah segini kan. Dan suaranya sudah ada perubahan juga itu kan. Iya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ya namanya alami ya itu ya. Iya, bawaan. Iya, sudah dari sananya takdirnya kamu sudah mulai menjadi orang yang beranjak remaja sekarang ya, bukan anak-anak lagi. Kan lagi. Coba sekarang di lagu Sajadah Panjang, gitu ya. Iya. Nah ini saya ada gitar, coba saya memainkannya di sini. Saya main dengan nada-nada yang simpel aja ya. Suaranya Apa? agak berat. Agak berat, ya. Enggak apa-apa, semampunya aja. Soalnya kan memang udah beda Iya. dari dulu. Iya. Oke ya. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat dikau sepenuhnya. Ada sajadah panjang terbentang, hamba sujud dan rukuk di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi mencari rezeki, mencari ilmu,
gitu kira-kira ya. Iya. Tapi dulu suaranya kamu lebih kecil Iya. dan lebih melengking begitu ya. Iya. Dan ada vibrasi. Sekarang vibrasinya Agak hilang. agak hilang. Udah pudar. Gak pernah itu ya. Gak pernah lomba-lomba, kan kurang latihan. Ya latihan terus. Kamu itu sebetulnya punya potensi di dalam diri. Nah, kalau potensi itu dimanfaatkan, dipoles, kemudian dikembangkan, potensi itu selalu ada dan terus berkembang. Tapi kalau potensi itu dibiarkan, ya lama-lama ya gak apa-apa. iya, seperti itu. Bagus. Saya dulu sempat melihat kamu itu, wah, nah ini potensinya bagus sekali, dipoles terus Tabayu gitu. Saya bilang gitu. Saya bilang Tabayu karena memang ya, kayak untuk mencari anak dengan usia sekian punya vibrasi yang seperti itu susah. Saya belum pernah dengar di Darussalam anak baru lulus SD ya, kemudian punya teknik vokal dengan vibrasi dan kadang-kadang itu kayak punya apa namanya suara falsetto yang sedikit miring-miring itu susah untuk anak usia itu, dan kamu bisa pada saat itu, dan saya merasa wah ini perlu dikembangkan ini ya, gitu. Iya. Oke, ya harus terus latihan ya. Iya. Itu kedepannya kira-kira terbersit nggak keinginan untuk menjadi penyanyi gitu? Kayaknya enggak. Ya cuma pengen nyanyi gitu. Hobi gitu ya. Ya. Hobi. Cita-citamu jadi apa sih? Mungkin sudah ada kira-kira angan-angan itu? Itu kalau sekarang sih itu apa? Maunya ke penerbangan. Itu Banjari pakai terbang itu. Penerbangan. Ya. Penerbangan. Ya. Kan ada hubungannya dengan tarik suara juga, tapi kamu bagian terbangnya itu ya. Bukan. Udah apa? SMK penerbangan. Saya kira kamu penabur terbang gitu ya. Itu kan terbang gitu ya. Iya. Saya kira kamu penabur terbang. Oh, penerbangan. Iya. Pilot. Enggak harus pilot. Enggak harus pilot, tapi apa misalnya bagian apa nih? Ya kalau bisa ya bagian kantor. Oh, Kalau bisa. Itu kayak di bandaranya gitu ya. Bagian kantornya nggak harus sebagai pilot atau pramugara yang naik ke atas pesawat itu, bukan Bisa gitu. kan, bisa bagian atur lalu lintas. Atur lalu lintas. Bisa ada. Oh, yang radar-radar itu ya, yang lihat radar, kemudian ini ada pesawat dari sini, ini terus cuaca gimana, seperti itu. Itu sekolah penerbangan di mana itu kira-kira? Kalau misalnya kamu punya cita-cita, Di Sidoarjo. ada ya di situ ya? Ada. Oh, itu apa itu sekolahnya itu? Negeri atau swasta atau gimana itu? Sepertinya negeri. Negeri ya. Oh, berarti kamu Kurang tahu. kurang tahu. ya. Tapi ada di sana ya. Ada. Oke, berarti kamu kecenderungannya kalau ambil jurusan di MA atau SMA itu IPA atau IPS? IPA mungkin. IPA mungkin ya. Kamu hitung-hitungannya kuat ya. Oh, Insya Allah. itu insya Allah enggak. Susah. Susah itu gitu. Nah kan kalau penerbangan itu kan ngitung juga perkiraan cuaca, ngitung jarak, ngitung altitude atau ketinggian atau apa gitu. Apa enggak dibutuhkan yang jurusan eksak gitu, bukan? Atau gimana? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya, tapi ya apapun cita-citamu seperti itu gambarannya sampai saat ini. Itu baru-baru aja. Baru-baru Karena kan aja. ada informasi. Oh gitu. Gimana kalau sekolah penerbangan? Oh. Mbak saya gitu. Oh gitu. Nah, orang- Terus kamu tertarik? Ya saya tertarik. Ya mau aja. Mau kan aja. Sekolah penerbangan. Oh. Tapi belum tahu jadi apa enggak ke sana. Oh ya, cuman angan-angan itu ya saat ini ya. Pasti dicarikan informasi lagi. Oh gitu. Ya. Kalau sekolah itu setingkat apa? Perguruan tinggi atau SMA? SMK. SMK. Oh SMK. Iya. Jadi setelah lulus dari SMP atau sanawiyah langsung ke SMK itu. Iya SMK. Oh begitu. Jadi nggak lanjutan dari SMA gitu ya? Enggak.
Oh, jadi sekolah di situ itu setingkat dengan SMK. Ya SMK. Oh, berarti setelah lulus ini kamu nggak mondok lagi? Ya kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya, karena kamu sudah mau masuk ke arah sana itu ya. Iya. Oh, berarti setelah ini kamu nggak nyanyi lagi nih, nyanyi paling di. Ya nyanyi kalau di sana, kalau di kafe-kafe gitu. ngisi nyanyi. Bisa main musik? Itu kalau musik cuman kentrung. Kentrung. Ukulele. Ukulele. Saya itu belum bisa. Kecruk itu ya. Ukulele senar 3 kecil. Lah ya kecruk. Jeng dek cer. Iya. Buat apa? Ngamen. Penyanyi keroncong itu kalau nggak salah. Ya. Atau buat ngamen-ngamen Ya, itu. ngamen. Oh, wah itu lumayan itu ngamen. Iya. Tapi ya jangan. Ngamen. Ya jangan. Itu ya janganlah masa Iya. sekolah tinggi-tinggi kemudian lulusan jadi pengamen kan ya. Ya. Yang jelas ya kamu punya cita-cita kemudian berusaha untuk mewujudkannya ya. Masalah hobi itu ya tetap jalan Iya. ya sesuai dengan kesukaan kan ya. Enggak ya untuk hiburan lah istilahnya itu untuk Iya. hiburan aja gitu. Makanya kemudian di sini untuk kenang-kenangan sempat saya minta barangkali kamu punya lagu yang bisa ditinggalkan di Darussalam, kemudian meskipun cover misalnya itu ya, kemudian direkam suatu saat akan ingat oh ini saya dulu di Darussalam punya kenangan, nah itu ya punya kenang-kenangan seperti itu. Kalau menurut Bapak Ibu sendiri cita-cita jadi di penerbangan itu setuju ya mereka? Setuju ya. Ya nyarikan informasi sekarang bapak saya nyari. Oh gitu. Gimana sekolahnya gimana gini tuh. Oh gitu ya. Masih dilihatkan lagi. Masih dilihatkan lagi. Iya. Oh, oke. Terus liburan besok itu dikasih tahu bapak saya. Besok liburan nyoba lihat ke sana. Di Sidoarjo. Ya nyoba lihat sekolahnya gimana. Oh yang di Sidoarjo itu Iya. ya. Oh. Anak berapa di keluarga itu? Kedua berarti kakaknya ada di mana sekarang? Sidoarjo. Adiknya? Nggak ada. Oh nggak ada, dua orang ya. Iya. Oh Saya sama kakak saya. laki-laki kakaknya ya. Perempuan. Oh perempuan. Ya alhamdulillah paling tidak kamu punya keluarga yang masih saling mensupportnya. Iya. Kamu punya cita-cita begini, kemudian mereka mensupport, bahkan mendukung sekali. Mungkin juga bisa memberikan masukan. Iya, betul. Dan kamu ya tinggal mengikuti kemudian mengasah potensi yang ada di dalam diri kamu. Kalau misalnya satu saat benar-benar terwujud apa yang kamu inginkan kan, kalau lagi sumpek itu bisa ke kafe nyanyi gitu ya, sambil bawa kecuruk atau gimana. Ukulele ya. Ukulele itu bahasa itunya, bahasa aslinya, nama. Iya, nama aslinya. Nama aslinya. Istilah sini itu kecuruk itu. Saya kentrung. Kentrung ya. Kentrung. Oh, kalau kentrung itu kalau dalam istilah saya yang itu ada gendangnya itu. Ya yang ada gendangnya itu. Tapi kalau kecuruk ding ding gitu. Buat keroncong. Ya, buat terima keroncong. Oke, satu saat kalau sudah lulus, ya ingat Darussalam, Iya. Silaturahmi ke sini. Ini loh tempat kita dulu. Iya. Tempat dulu apa? Menemukan bakat. Iya, dan bakat itu ya sekali-kali dimunculkan lah itu depan umum itu. Mungkin ada gini. Gimana pendapatmu tentang Darussalam? Pendapat saya Darussalam itu udah bagus. Semua yang ada di sini atau bakat-bakat anak itu bisa dikembangkan di sini. Ya jadi misal anak itu bakatnya di silat, di lari, itu dilayani sama Darussalam. Jadi dilatih terus. Kayak ketika melihat kamu, oh ini punya potensi vokal. Ditemukan begitu, kemudian dilatih terus, ikut lomba-lomba sampai pernah juara satu lagi,
kemudian ke tingkat kejuaraan yang lebih tinggi, tingkat provinsi, itu berasal dari ketidaktahuan kamu sebetulnya untuk bagaimana memunculkan potensi itu. Iya. Hanya di kamar mandi. Saya itu waktu di kelas masih pelajaran matematika, terus dipanggil Ustaz Bayu. Saya nggak tahu. Terus tiba-tiba ditanyain, bisa nyanyi ya? Insya Allah. Terus baru dilatih sama Ustaz Bayu. Itu awal-awal dulu ya. Awal-awal Pertama-tama dulu. Oke, gitu ya. Jadi kamu memandang Darussalam ini adalah sebuah tempat untuk mengembangkan atau memunculkan bakat-bakat kamu yang ada selama ini ada gitu ya, dimunculkan sampai mendapatkan prestasi-prestasi itu tadi. Bagus itu. Ya, jangan dilupakan itu. Ustadz Bayu dan ustadz-ustadz yang lain yang selama ini mendampingi. Itu. Oke, mungkin ada kata-kata yang bisa perlu kamu sampaikan. Kata-kata. Ya, apalah kata-kata bijak apa yang menurut kamu bisa memberikan motivasi atau semangat gitu ya. Kira-kira apa ya? Kata-kata nggak bisa berkata-kata. Iya. Kata-katanya nggak bisa berkata-kata. Kata-katanya nggak bisa berkata-kata. Ya gitu. Nggak bisa berkata-kata. Ya, nggak bisa berkata-kata. Ya untuk menumbuhkan semangat aja, sepatah dua kata. Nggak bisa berkata-kata nggak apa-apa. Satu kata aja nggak apa-apa. Semangat. Ya. Kata-kata semangat itu motivasi juga loh itu. Ayo semangat. Kan gitu. Apapun juga bidangnya, kalau kamu bersemangat melakukannya, kamu akan nyampe ke tempat yang kamu tuju, kan begitu. Hanya berbekal satu kata saja, semangat. Semangat tuh. Oke, kita aja dulu ya. Mungkin ada perlu yang kamu ceritakan yang belum saya tanyakan. Lomba. Iya, lomba apa aja sih yang carry ini? Banjari. Oh, Banjari. Iya. Oh, pernah ikut Banjari? Iya. Oh, sekarang. Iya, kemarin baru lomba lagi online yang kemarin hari Jumat. Oh, itu. Ya. Sebelumnya itu udah pernah di sini. Kadang ngeluarin dua kelompok MA MTS. Yang IMA ya ada Fuad, Aginta itu MA. Yang MTS dulu itu sebelum lulus itu ada Akmal dulu, sekarang kelas 10 udah pindah dari sini. Pernah mendapatkan kejuaraan di Banjari? Pernah. Waktu apa itu? Waktu lomba di mana? Lomba di Jombang sendiri itu pertama. Itu MMTS dapat. Terus ada yang di Kediri, itu juara 1 di Kediri. Terus di Denanyar tuh pernah kalah. Ya wajar namanya kompetisi ya. Karena menang kita kalah. Juara satu ya itu ya. Di Kediri itu ya. Sering itu lomba Banjari. Sering ya. Dan kamu sering ikut juga itu ya. Selalu ikut ya. Enggak selalu tapi sering gitu ya. Ya pernah gitu ya. Ini pernah. Pada saat menang itu ikut ya kamu ya. Ikut. Oh. Pernah kalah juga. Tapi MTS. Pernah menang sampai juara 1 pernah juga. Ya bagus itu. Jadi itu termasuk pengalaman yang tidak terlupakan itu. Iya. Ya sudah gitu dulu ya. Iya. Dari kita. Semoga pembicaraan ini yang pertama bisa memiliki manfaat. Amin. Untuk menimbulkan semangat tadi itu ya. Semangat untuk apapun juga. Kalau kita ingin mencapai tujuan harus semangat. Kemudian yang kedua ya dari sini kita bisa ngobrol-ngobrol secara personal, kamu dengan saya. Mungkin satu saat sudah tidak di sini, kita masih ada ikatan batin dan ada kenang-kenangan juga. Nanti saya ingin merekam suara kamu. Itu kenang-kenangan dari Desta. Oke, gitu aja ya dari kita. Semoga
semuanya bisa memberikan manfaat Amin. untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tempatku.